Indonesia emang beneran bikin film monster ya? Kualitas CGI di Indonesia aja masih berkembang, tapi kok bisa-bisanya muncul film yang ngangkat cerita tentang makhluk monster dari mitologi lokal? Film Orang Ikan ini ternyata berhasil jadi pembuktian kalau sineas Indonesia bisa berkolaborasi secara internasional untuk bikin film horror thriller dengan kualitas sinematik yang memukau. Dalam proyek ini, tim kreatif dari Indonesia, Singapura, Jepang, dan Inggris ngegabungin visual efek modern dan keindahan alam Indonesia buat ngangkat kisah monster laut bernama Orang Ikan, yang terinspirasi dari legenda dan nuansa mistis khas Nusantara. Tapi apa iya ya film ini bisa disebut sebagai film Indonesia pertama tentang monster? Hai Sourcer, selamat datang di channel Klik Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini kita itu bukan lagi ngebahas review film ya, tapi mau ngebahas trailer film Orang Ikan. Untuk tanggal tayang di bioskop ini sih perkiraan awal Desember, tapi belum tahu juga apakah nantinya bakal diundur atau enggak. Oke, langsung aja kita bahas dulu ya. Film berjudul Orang Ikan itu adalah hasil kolaborasi antara sineas dari Indonesia, Singapura, Jepang, dan Inggris. Ini tuh baru aja debut di Tokyo International Film Festival ke-37 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan hari Minggu tanggal 3 November 2024. Disutradarai oleh Mike Wilwan, film ini mengangkat latar Perang Dunia II tahun 1942 dengan kombinasi visual modern dan panorama alam Indonesia yang memukau. Ceritanya mengikuti seorang tentara Jepang dan tahanan perang Inggris yang terdampar di pulau terpencil. Tempat tinggal makhluk misterius itu disebut sebagai Orang Ikan. Tentara Jepang bernama Saito dijadwalkan pulang ke Jepang untuk dieksekusi, dan di kapal itu dia dijaga ketat oleh tentara Inggris Bronson. Kapal yang mereka tumpangi diserang oleh kapal selam sekutu. Hal ini membuat mereka terdampar di sebuah pulau misterius. Tapi ternyata mereka tuh nggak sendirian loh. Ada makhluk yang bernama Orang Ikan yang mulai memburu mereka. Keduanya pun terpaksa bekerja sama demi bertahan hidup di pulau terpencil itu dan melawan makhluk mengerikan tersebut. Dengan Dan Fujioka dan Callum Woodhouse sebagai pemeran utama, Orang Ikan ini berhasil menghadirkan horor menegangkan yang durasinya itu cuma 85 menit. Film ini juga didukung oleh produser-produser ternama seperti Eriko, Freddie Yu, Alexandra Gotardo, Tan Fong Cheng, Suzuki Lancaster Bumi, James Key, dan Daryl Yu, serta sinematografi Asep Kalila dan musik oleh Matsumoto Akihiko. Hak internasional untuk film ini sudah dipegang oleh SG Film International dari London, Inggris, yang akan mempromosikan proyek ini di Festival Busan dan pasarnya bulan depan. Proses syuting ini udah dimulai semenjak Oktober 2023 lalu di Infinite Studios milik Wilwan di Batam, Indonesia sebelum berpindah ke hutan Jawa. Produksi film ini dikerjakan oleh Gorilla Pictures bersama produser Singapura, Eriko, dengan dukungan dari Komisi Film Singapura. Eriko menyatakan antusiasnya untuk proyek ini, terutama karena ini adalah film horor pertamanya setelah 30 tahun berkecimpung di industri hiburan. Dia bilang ide film ini sangat menarik, dua musuh harus bahu-membahu melawan makhluk menyeramkan untuk bertahan hidup. Mike Wilwan juga merasa bersemangat dengan proyek ini, yang menurutnya merupakan kisah horor survival yang berlatar peristiwa nyata selama Perang Dunia II di Asia. Dia bertekad menggabungkan keindahan alam liar Indonesia dan ketegangan di set studio untuk menciptakan pengalaman visual yang mendalam. Dengan tim yang terdiri dari artis dan kru berbakat, si Wilwan ini berharap bisa mengatasi tantangan besar, baik secara kreatif maupun secara fisik dalam produksi film ini. Cerita film Orang Ikan itu seperti yang udah kita bahas ya, kalau pusatnya itu ada pada kapal Jepang di Pasifik tahun 1942 yang sedang mengangkut tawanan perang ke wilayah pendudukan. Setelah kapal mereka ditenggelamkan oleh kapal selam sekutu, tentara Jepang dan tawanan Inggris tersebut terdampar di pulau misterius, dan mereka itu segera sadar ya kalau mereka itu nggak sendiri. Mereka diburu oleh makhluk mitos mitologi, yaitu si Orang Ikan tadi. Makhluk ini adalah hibrida manusia ikan yang ganas. Meskipun mereka berdua nggak saling komunikasi, nggak bisa saling komunikasi, ya gimana mau komunikasikan, satu bahasa Jepang, satu bahasa Inggris. Tapi kedua musuh bebuyutan ini tuh harus saling bekerja sama untuk bertahan hidup dari teror yang gak terduga. Orang Ikan ini yang ada di dalam film bukanlah sosok yang secara langsung diambil dari mitologi makhluk asli Indonesia, melainkan merupakan karakter fiksi yang diciptakan khusus untuk film tersebut. Meskipun konsep makhluk Orang Ikan ini terdengar mirip dengan cerita rakyat atau legenda makhluk air, namun Indonesia sendiri nggak memiliki mitos spesifik tentang makhluk bernama Orang Ikan yang menyerupai hibrida manusia dan ikan yang ganas. Namun, di Indonesia itu memang terdapat sejumlah legenda tentang makhluk air atau makhluk laut yang bersifat misterius seperti ikan duyung, siluman laut, atau penunggu sungai dan danau, yang dipercaya oleh masyarakat tradisional sebagai penjaga alam atau makhluk supernatural penghuni perairan. Tokoh Orang Ikan atau makhluk bernama Orang Ikan dalam film ini mungkin terinspirasi secara longgar dari gagasan-gagasan atau mitos tentang makhluk laut yang sering muncul di berbagai kebudayaan dan diadaptasi untuk menciptakan suasana horor dan misteri dalam cerita. Oke, mari kita bahas trailernya ya, yang udah tayang kalau nggak salah tuh sejak 29 Oktober kemarin di YouTube. Dari trailernya aja, vibes color gradingnya ini langsung bikin kita kebawa ke zaman dulu. Dapat banget deh settingan tahun 1942-nya.
beneran dapat kesan kalau setting ini bener ada di era perang. Ada sentuhan warna yang bikin suasana kelam dan misterius tuh jadi lebih makin kerasa, ngasih nuansa yang pas juga buat genre horror thriller. Jump scare monster di trailernya ini juga nggak main-main sih ya kalau menurut Min-source. Ngasih feel yang mirip sama monster-monster yang ada di film-film kelas dunia. Tapi tetap aja ada keunikannya yang beda-beda. CGI monsternya aja juga rapi banget, gak kelihatan kasar atau setengah-setengah. Kelihatan betul banget dari segi efek visualnya. Apalagi acting para pemainnya itu ya bener-bener niat sih kalau kita lihat dari trailer. Mereka tuh kayak ngasih nyawa ke karakternya masing-masing. Jadi kesan ketegangannya itu lebih berasa. Overall, trailernya tuh emang sukses banget bikin kita penasaran dan rasanya tuh gak sabar nunggu buat nonton full movie-nya. Film Orang Ikan itu bisa dibilang film horror thriller monster dengan latar Indonesia, tapi agak sulit sih kalau kita harus menyebut sebagai film horror Indonesia yang pertama yang bertemakan monster. Meskipun mengambil tempat di dalam Indonesia dan melibatkan sineas lokal dalam produksi, film ini adalah tetap hasil kolaborasi internasional dengan sebagian besar aktor dan teknologi CGI yang berasal dari luar negeri, seperti Jepang dan Inggris. Di Indonesia sendiri, sebenarnya udah ada sih beberapa film horor lokal yang mengeksplorasi unsur monster meskipun mungkin dalam bentuk yang lebih tradisional dan tidak sepenuhnya mengandalkan CGI. Jadi ya meskipun film ini membawa setting Indonesia ke panggung global, identitasnya sebagai proyek multinasional yang mengkombinasikan cerita latar dan sentuhan produksi dari berbagai negara, ya tetap nggak bisa dibilang film horor utama Indonesia bertemakan monster sih, karena kan emang bukan pure punyanya Indonesia. Tapi film ini tetap memberi kontribusi penting dalam perkembangan genre horror thriller Indonesia, dan posisinya itu unik ya sebagai karya lintas negara yang gak sepenuhnya bisa diklaim sebagai horror monster Indonesia pertama. Jadi dengan segala hype dan elemen yang ditampilkan di trailer, film Orang Ikan ini menjanjikan pengalaman horror thriller yang gak cuma sekedar jump scare, tapi juga punya kedalaman cerita dan visual yang berbeda. Kolaborasi internasional ini jelas bikin penasaran, apalagi dengan latar alam Indonesia yang jarang dieksplorasi dalam film monster. Dari setting, CGI hingga acting para pemainnya, itu semuanya nunjukin kualitas yang emang gak main-main. Buat kalian yang emang udah gak sabar nih, catet ya, karena Orang Ikan ini akan direncanakan bakal tayang di bioskop tanggal 5 Desember. Ya semoga aja ini gak diundur ya tanggalnya. Ini sih emang bakal jadi pengalaman yang menarik buat penikmat horor dan pecinta film bertema survival dengan sentuhan budaya lokal. Jadi jangan sampai tinggalan aja buat lihat gimana peranannya si Saito dan juga Bronson di tengah misteri pulau terpencil yang penuh keringat. By the way, ngomong-ngomong soal desain karakter monsternya nih, Min-source tuh jadi keinget kalau desain karakter monster ini tuh mirip-mirip kayak desain monster kappa, yaitu makhluk mitologi dari Jepang ya. Dia itu kan desainnya manusia tapi ada sirip-sirip ikannya, terus warnanya itu juga hijau-hijau lumut terus agak-agak gelap. Tapi memang desainnya ini tuh ditambah elemen-elemen ikannya, seperti ada penambahan sirip atau penambahan sisik, jadi biar terkesan kalau ini adalah sosok manusia ikan. Tapi kalau secara desain memang nggak bisa dibilang kalau ini itu murni mengambil vibes Indonesia, karena namanya aja ini adalah film internasional, kerjasama internasional. Jadi karena nggak sepenuhnya milik Indonesia, itu desain monsternya juga nggak bener-bener ada elemen-elemen nusantaranya. Jadi masih ngambil desain karakter monster yang secara internasional, secara lebih mengerikan. Itu kalau dari pandangan Min-source ya. Tapi siapa tahu aja ya, film pertama ini tuh bisa menginspirasi sutradara-sutradara horor di Indonesia buat bikin film horor monster yang benar-benar orisinalnya Indonesia. Gimana menurut kalian? Nah segitu dulu aja pembahasan kita tentang breakdown trailer film Orang Ikan ini, yang nantinya semoga bisa tayang bulan depan, jadi kita bisa langsung nonton dan kita bakal bahas lagi reviewnya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian punya pandangan dan juga pendapat yang berbeda, langsung aja komen di bawah ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau misalnya kita udah update dan kalian mendapatkan notifikasi buat langsung nonton. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten-konten fresh setiap harinya. See you!